khususnya di apotek ya, itu adalah salah satunya tentang swamedikasi. Nah, jadi memang ini adalah materi yang wajib diketahui oleh seluruh farmasis gitu ya, utamanya adik-adik nanti kan akan lulus menjadi sarjana farmasi, kemudian ada yang akan melanjutkan ke apoteker sampai menjadi apoteker. Nah, kalau sampai tidak tahu bagaimana cara melakukan swamedikasi atau mungkin pengertian itu sendiri terkait swamedikasi, nah ini yang menjadi suatu problem ya, karena nanti untuk ujian nasionalnya untuk UKAI itu baik yang CPT atau yang USC itu adik-adik akan melakukan swamedikasi. Seperti misalnya sekarang atau yang sudah pernah ikut preskripsi. Nah, itu kan juga salah satunya adalah kompetensi terkait bagaimana mengakses pasien yang melakukan swamedikasi dan bagaimana cara memberikan edukasi ya untuk swamedikasi itu sendiri. Nah, mula-mula ke pengertiannya ya. Jadi swamedikasi ini memang jadul ya, Dek. Maksudnya jadul adalah dia itu sudah dari dulu kala, mungkin tahun 90-an ya, atau sampai mundur lagi ke belakang, itu adalah sudah ada dari dulu. Ya, karena memang swamedikasi ini juga selain obat-obatan yang dibeli oleh pasien itu dengan resep, tentu saja juga bisa tanpa resep ya. Nah, kalau pengertian simpelnya sendiri itu adalah yang namanya swamedikasi. Itu berarti upaya ya masyarakat untuk mengobati diri sendiri. Kalau misalnya lupa dengan istilahnya, sama aja seperti selfie atau swafoto. Ya, swafoto itu kan berarti kita foto sendiri. Nah, ini adalah swamedikasi ya. Jadi kata swa dan medikasi. Jadi pengobatan sendiri. Itu arti singkatnya ya. Nah, namun dari beberapa sumber itu mengatakan ya, baik yang dari World Health Organization, WHO, atau juga dari Badan POM, itu mengidentifikasikan dengan kata-kata mereka sendiri ya tentang swamedikasi ini. Nah, kalau kita merujuk pada sebentar, ya tutup aja ini WA-nya. Kalau kita merujuk pada teori-teori atau pengertian-pengertian yang ada dari swamedikasi itu sendiri, itu ada banyak ya. Nah, saya akan bukakan dari misalnya adik-adik buka aja dari Google, kemudian Anda ketik gini, self medication ya atau swamedikasi. Nah, itu akan banyak muncul pengertian-pengertian secara harfiahnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda bingung ya, swamedikasi itu batasannya sampai mana? Nah, itu Anda bisa buka dari misalnya nggak tahu mau buka apa, bisa langsung ketik di Google. Nah, itu akan banyak muncul karena memang self medication ini atau swamedikasi ini memang pertama dia adalah apa namanya pengobatan yang sehari-hari itu dilakukan ya, sehingga farmasis atau apoteker itu juga wajib mengetahui. Kedua, juga sudah banyak penelitian tentang itu, sehingga ketika Anda search di Google itu akan banyak muncul penelitian-penelitian yang membahas tentang itu ya, baik internasional maupun nasional. Nah, jadi tidak akan sulit untuk mengidentifikasikan pengertiannya itu sendiri, self medication itu apa ya. Nah, kalau dari WHO, nah ini aja selebarannya tahun 2000 ya. Jadi memang tentang swamedikasi atau self medication ini sendiri itu berawal dari sudah lama sekali. Nah, ini guideline-guideline-nya itu muncul tapi ya bahasannya memang kurang lebih jarang ada yang baru karena memang apa namanya ya masih memakai atau menggunakan guideline-guideline yang terdahulu ya. Nah, kalau kita baca dari panduan yang ada di WHO, ini introduction ya, itu bisa dikatakan self-medication. Jadi ini sinonimnya ya, self-medication, self-care, kemudian bisa juga itu masuk ke dalam jenis over-the-counter medication,
ya, atau OTC. Kalau misalnya adik-adik pernah familiar dengan itu, dengan istilah itu, OTC, over the counter, itu berarti klasifikasi obat-obatan yang termasuk dalam swamedikasi, ya. Nah, batasannya sendiri seperti apa? Jadi kita sebagai farmasis dan juga apoteker, ya, itu harus mengerti batasannya. Mana yang bisa dilakukan swamedikasi? Oh, penggolongan obat mana atau istilah obat seperti apa yang itu bisa diberikan tanpa resep, begitu ya. Lalu self care itu sendiri bisa diartikan sebagai apa namanya, pada sistem kesehatan gitu ya, itu merupakan sumber pelayanan publik ya, pelayanan masyarakat terhadap kesehatan yang primer ya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat itu tidak semuanya bisa ke dokter ya. Masyarakat itu tidak semuanya bisa atau ingin ke dokter atau mungkin ke apa namanya, ke klinik gitu ya, ke klinik praktek dokter atau mungkin puskesmas atau sampai yang apa namanya, pelayanan kesehatan sampai rumah sakit. Nah, itu kan tidak semua masyarakat itu bisa mengakses ya, sehingga akhirnya apa namanya, masyarakat ya atau kita yang termasuk dalam masyarakat itu kita bisa melakukan pengobatan sendiri ya, atau self care atau swamedikasi itu. Nah, oleh sebab itu pengobatan sendiri atau swamedikasi itu ada batasan-batasannya. Misalnya obat apa saja yang bisa digunakan untuk masyarakat itu menggunakan obatnya sendiri ya. Artinya swamedikasi itu kan tanpa resep. Jadi ingat bahwa kalau kita mau kembali lagi ke penggolongan obat, itu kan ada obat bebas ya. Logonya nanti dipelajari lagi ya, obat bebas itu logonya apa. Kemudian obat bebas terbatas, lalu ada obat keras ya. Terus juga ada obat narkotika, ada golongan obat psikotropika, ada OOT, ada prekursor. Nah, nanti tolong dibuka kembali ya, atau Anda belajar terkait hal itu sehingga tahu batasan-batasan swamedikasi yang mana. Nah, batasan-batasan swamedikasi itu biasanya yang pada umumnya itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas berarti adik-adik kompetensinya harus memahami yang kriteria obat mana yang bisa masuk ke dalam penggolongan tersebut. Sehingga ketika ditanya, kalau swamedikasi itu obat seperti apa ya Mbak, yang Mas yang bisa saya gunakan? Atau obat yang bisa saya beli di warung misalnya, atau yang nggak perlu ke dokter terlebih dahulu. Nah, berarti kan Anda harus tahu pengertian dari swamedikasi itu sendiri dan jenis-jenis penggolongan obat ya. Lalu apa namanya? Ini kalau menurut WHO, sedangkan kalau menurut BPOM, nah, adik-adik BPOM itu sendiri kan sebenarnya diakses melalui online juga bisa ya. Jadi Anda bisa klik aja atau ketik BPOM begitu ya. Nah, kalau menurut BPOM itu atau Kementerian Kesehatan ya, Dek, ya, menurut Kemenkes RI, di sini disudutkan dalam peraturan ini ya, pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Jadi swamedikasi itu banyak dibahas di sini. Kalau misalnya kita buka ini filenya ini. Nah, jadi di sini di file ini akan membahas terkait kriteria obat seperti apa yang itu bisa dilakukan dengan swamedikasi. Karena judulnya adalah tentang obat bebas dan obat bebas terbatas. Ya, berarti ini adalah pedoman penggunaan obat tersebut yang dilakukan dengan swamedikasi ya. Di sini berawal dari pengertiannya itu sendiri. Secara harfiah di kalimat yang singkat ini, Kemenkes mengartikan swamedikasi sebagai merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri ya. Lalu dalam penata laksanaan swamedikasi ini masyarakat tentu saja tidak bisa semena-mena ya melakukan swamedikasi. Tentu harus ada pedomannya. Jadi memerlukan pedoman yang terpadu ya, supaya apa? Tujuan utamanya tidak terjadi medication error. Ya, jadi tujuannya adalah ini. Kenapa kok kita harus menghindari ini, Bu? Karena ingat bahwa
adik-adik aja mungkin setelah kuliah PPF ini udah lupa gitu ya, swamedikasi itu apa, golongan-golongannya yang termasuk ke swamedikasi itu apa. Nah, adik-adik aja bisa mudah lupa, apalagi masyarakat yang tidak kuliah S1 farmasi ya, atau yang tidak memiliki pengetahuan terkait dengan obat-obatan sama sekali. Nah, dalam suatu hari dia mengalami sakit gitu ya, sehingga dihadapkan oleh situasi yang dimana dia harus menggunakan obat. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi tersebut, pilihannya berarti kan antara ke dokter atau membeli obat sendiri. Ketika pilihannya itu ke dokter, oke, berarti kan relatif lebih aman ya, karena dia mungkin tinggal mengikuti apa yang diinstruksikan oleh dokter tersebut. Tapi masalahnya ketika suami dikasih. Nah, saya rasa adik-adik aja kalau misalnya harus memilih sakit demam, batuk, ya, kemudian batuk berdahak diikuti dengan radang, diikuti dengan sakit kepala, itu saja saya rasa masih bingung. Obat mana ya yang paling baik yang harus saya minum? Oh, obat mana ya yang kandungannya itu adalah fungsinya untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Apalagi masyarakat yang awam, gitu ya. Sehingga kejadian itu bisa memunculkan adanya kemungkinan medication error. Di mana medication error itu kalau kita buka ya kita jelaskan itu kan ada banyak ya dek medication error. Bisa penggunaan obat yang salah atau penyalahgunaan obat ya sehingga terapi yang diinginkan itu tidak tercapai. Indikasi yang mau digunakan untuk sakitnya itu salah. Nah, ini yang ditakutkan dari kejadian swamedikasi. Jadi swamedikasi ini seperti pedang begitu ya, Dek ya, yang punya dua sisi yang tajam. Kalau misalnya itu digunakan untuk mempertahankan diri, oke, dia bisa berfungsi sebagai itu. Tapi bisa juga dia bisa untuk bisa juga melukai diri sendiri gitu ya. Sehingga swamedikasi ini memang pertama ada manfaat dan juga ada kerugiannya. Manfaatnya di PPT saya sebenarnya sudah ada, kalau adik-adik sekarang sedang buka bisa dilihat di slide berikutnya, ada manfaatnya dan juga ada kerugiannya. Manfaatnya pasti masyarakat itu bisa punya kemampuan untuk mengobati diri sendiri, artinya kesadaran berobatnya tinggi ya, kesadaran berobat tinggi berarti identifikasi atau mungkin masalah negara terkait dengan pengobatan atau kesadaran berobat mandiri dari masyarakatnya itu menjadi baik ya, meningkat. Nah, namun kerugiannya ada banyak. Salah satunya adalah medication error. Jadi masyarakat yang memang masih buta terkait dengan obat-obatan tersebut itu baiknya lebih baik memang ke apotek ya membeli obatnya daripada mungkin ke toko kelontong, ke warung ya yang istilahnya di sana kan pasti tidak ada pantauan tenaga kesehatan sama sekali ya. Paling ambil obat kemudian langsung dibayar ke kasir. Kalau kasir ditanya ya pasti nggak ngerti ya itu obat apa, itu untuk apa, itu kan ya tidak mengerti, jadi double blind ya, sama-sama buta. Nah tapi kalau ke apotek setidaknya Anda akan bertemu dengan AA di sana atau TTK ya yang lulusan sekolah farmasi, sekolah menengah farmasi atau lulusan sarjana farmasi seperti adik-adik S1. Nah, itu kan setidaknya mereka mengerti ya, itu obatnya untuk apa, yang walaupun tidak secara mendetail atau secara lengkap. Tapi ketika konsultasi tersebut di apotek, setidaknya bisa mendapatkan informasi yang lebih baik ya dibandingkan membeli di toko yang tidak ada monitor atau pemberian informasi sama sekali gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, oke, ini akan kita recall kembali ya, Dek, terkait dengan penggolongan obat yang sebenarnya Adik-adik sudah dapatkan dari semester 1. Di sini ada panduan obat bebas dan bebas terbatas, contohnya batuk, flu. Jadi Kemenkes memberikan batasan-batasan ya, seperti apa yang bisa dilakukan pedomannya untuk penggunaan obat bebas terbatas. Contoh penyakitnya ada di sini seperti batuk, flu, kemudian demam, ya, nyeri. Tentu saja nyerinya ini adalah nyeri yang tidak mengidentifikasikan penyakit kronis ya, tapi nyeri ringan. Kemudian sakit mah, cacingan, diare, ya, lalu biang keringat, ada jerawat, kadas atau kurap dan panu, misalnya ketombe, kudis, ya, lalu kutil,
luka bakar ringan ya, lalu luka iris dan luka serut, yang dimana ini luka irisnya juga luka iris dan luka serut yang ringan. Jadi batasan yang kedua itu adalah penyakit yang dilakukan penyembuhan tersebut itu adalah penyakit yang ringan. Itu batasan yang berikutnya untuk swamedikasi. Nah, kalau kita merujuk pada penggolongan obatnya, ini saya recallkan kembali ya ke adik-adik untuk penggolongan obat. Penggolongan obat di sini menurut Permenkes ya nomor 917 tahun 93 ada obat bebas ya dengan logo hijau. Nah, kemudian obat bebas terbatas logo biru, obat keras dan psikotropika ada lambang K dengan huruf warna hitam ya, background merah. Kemudian obat narkotika seperti tanda plus begini. Lalu ada sebenarnya prekursor, kemudian obat-obat tertentu. Nah, itu memang masuk ke dalam obat keras, logonya K. Kalau obat bebas contohnya paracetamol ya. Kemudian kalau obat bebas terbatas misalnya adalah apa, Dik? Prekursor ya yang banyak terkandung di obat batuk, obat flu, misalnya ada klorfeniramin maleat ya, kemudian pseudoephedrine, ephedrine HCl, lalu ada juga apa namanya fenilpropanolamin ya dan sebagainya. Ada yang berfungsi sebagai antitusif, kemudian ekspektoran, ada yang sebagai dekongestan ya. Lalu juga misalnya apa namanya ibuprofen itu juga maaf, ibuprofen masuk obat keras ya. Obat bebas terbatas itu ya itu tadi adik termasuk ke obat-obat batuk dan sebagainya. Kalau obat keras ada logo Kak seperti ini. Kalau misalnya Anda pernah atau nanti misalnya magang di apotek ya, nanti dilihat gitu ya obat-obat dengan logo ini apa aja. Contohnya asam mefenamat. Nah, obat dengan logo ini itu bisa dibeli di apotek ya dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket huruf K. Kemudian ada contoh psikotropika, misalnya diazepam, fenobarbital. Nah, kalau obat keras psikotropika, diazepam, fenobarbital ini memang harus dengan resep dokter. Nah, namun obat keras yang bisa dibeli oleh pasien tanpa resep itu juga ada. Ya, istilahnya adalah obat wajib apotek atau OWA. Bisa dicatat ya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ujian atau mungkin apoteker itu nggak ngawang ya, karena sudah pernah dibahas di PPF. Jadi harapan saya di PPF ini adik-adik nggak cuma mendengarkan saja, tapi kamu bisa mencatat karena ilmunya cukup lumayan banyak yang bisa didapatkan untuk persiapan ke apoteker. Ya. Obat keras dengan logo K yang bisa dilakukan oleh pasien, dibeli oleh pasien tanpa resep dokter itu juga ada. Namun batasan yang berikutnya itu adalah tidak hanya berhenti di situ ya, tapi harus dengan atau diserahkan oleh apoteker. Nah, itu pengertian dari OWA. Jadi obat wajib apotek itu bukan obat-obatan yang wajib yang ada di apotek, tidak ya, tetapi obat-obatan dengan logo K atau obat keras yang bisa dibeli atau didapatkan oleh pasien tanpa resep dokter dengan diberikan oleh atau dengan pantauan apoteker. Ya, jadi diberikan atau diserahkan oleh apoteker. Nah, itu adalah pengertian dari OWA. Jadi ternyata obat keras ya dengan logo ini itu bisa juga didapatkan oleh pasien tanpa resep dokter. Namun itu tadi batasannya adalah diserahkan oleh apoteker dan dengan batasan-batasan tertentu. Jadi tidak boleh bebas diserahkan, belinya tidak boleh bebas misalnya satu dos gitu ya atau mungkin 4 atau 5 strip. Nah, itu tidak. Jadi ada batasannya. Obat keras seperti apa gitu ya. Nah, OWA itu terbagi jadi 3 golongan, OWA 1, OWA 2, dan OWA 3. Di sini, kalau misalnya adik-adik lihat di sini, nah ini Beriska contohkan aja ya. Jadi di Permenkes nomor 3 tahun 2021 itu adalah Permenkes ya atau peraturan Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan tentang perubahan penggolongan, pembatasan dan kategori obat, termasuk di dalamnya itu adalah perubahan OWA. Nah, namun hanya sedikit yang berubah. Jadi OWA 1 itu dasar hukumnya adalah
Kemenkes nomor 925 ini tahun 93 ya, jadul banget ya. Karena memang dari dulu sekali itu sudah diatur terkait dengan OWA ini. OWA 1. Kemudian OWA 2 diatur di Permenkes, maaf, Kemenkes ya, masih istilahnya Kemenkes tahun 1527, ini tahun 97, tentang golongan obat nomor 2 ya, OWA nomor 2. Kemudian untuk yang OWA 3 itu diatur di Kemenkes nomor 1175 tahun 99. Nah, isinya berbagai macam ya. Jadi OWA 1, OWA 2, OWA 3 itu mengatur obat-obat keras apa saja yang bisa dibeli oleh pasien tanpa resep dokter dengan diserahkan oleh apoteker dengan batasan-batasan tertentu. Kita lihat contohnya ya. Ada di Kemenkes ini tahun 99 yang mengatur tentang daftar OWA atau obat wajib apotek nomor 3. Apa saja? Nah, ini adik-adik nggak perlu menghafalkan ya, tapi setidaknya tahu ya di OWA 3, di OWA 1, di OWA 2 itu seperti apa. Kira-kira jenis obat yang klasifikasikan ya, atau cukup tahu aja OWA itu ada berapa. Nah, itu cukup. Kalau isinya nggak perlu dihafal, saya aja juga nggak hafal ya. Jadi bisa lihat dari list ini karena memang cukup banyak deh daftar yang ada di OWA ini. Contohnya, nah, jadi di dalam OWA itu diklasifikasikan satu persatu begini ya. Nah, ini ada kelas terapi, ada nama generik obat, ada indikasinya untuk apa, kemudian jumlah maksimal tiap jenis obat yang bisa diberikan kepada pasien oleh apoteker. Nah, ini yang tadi saya maksudkan batasannya. Ya, misalnya ranitidin, pernah dengar ya? Ranitidin atau famotidin yang untuk saluran pencernaan dan metabolisme. Jadi ini adalah untuk gastritis ya Dek, biasanya anti ulkus peptik ya, anti ulkus peptikum. Nah, ini maksimalnya hanya 10 tablet ya, yang misalnya famotidin 20 mg atau 40 mg. Jadi hanya bisa diserahkan ke pasien tanpa resep itu adalah maksimal 10 tablet saja atau 1 strip biasanya ya. Kemudian berikutnya ada obat kulit ya. Nah, banyak sekali ya. Jadi makanya ini tidak perlu dihafalkan, tidak apa-apa. Kemudian ada ada obat TB ini ya, kategori-kategorinya. Lalu ada sistem muskuloskeletal, allopurinol, anti-gout ya, atau apa Dek? Untuk menurunkan asam urat ya, maksimal itu 10 tablet yang kekuatannya itu adalah 100 mg. Masuk juga diklofenak natrium ya, antiinflamasi dan antirematik. Ini biasanya digunakan untuk itu. Maksimal 10 tablet yang 25 mg dan sebagainya ya. Jadi semuanya sudah ada batasan-batasannya di sini. Ini adalah OWA 3. Lalu coba kita buka yang di OWA 1. Nah, OWA 1 ini yang paling jadul, jadi OWA 1 itu terbit terlebih dahulu, kemudian OWA 2, lalu OWA 3 ya. Sama-sama di tahun 90-an. Di sini kalau OWA 1 contohnya ada aminofilin misalnya. Ini obat keras ya, memang golongannya itu dulu adalah OWA, jadi sekarang masuk ke obat bebas terbatas. Nah, ini contoh perubahan-perubahannya ya. Namun ini termasuk ke dalam OWA semua yang ada di daftar sini. Jadi kalau misalnya pasien beli itu bisa diberikan ya, contohnya ibuprofen. Misalnya adik-adik yang pernah nyeri haid gitu ya, terus beli ibuprofen di apotek itu bisa diserahkan ya, tapi maksimal ya 10 tablet atau 1 strip, biasanya begitu. Nah, namun obat-obat ini tidak bisa dijumpai di toko kelontong ya, atau warung atau Alfamart, Indomaret, tidak bisa karena ini logonya adalah logo K ya, mereka dasarnya obat keras. Oke, ini adalah informasi terkait dengan OWA ya. Kemudian obat narkotika, contohnya kodein, ya, morfin, petidin. Nah, ini harus resep juga, tidak masuk ke dalam OWA ya. Selanjutnya saya akan ke PPT lagi. Oke, tadi adalah terkait dengan swamedikasi ya. Nah, ini Dek, dampak negatif dan juga ada
dampak positifnya. Tapi memang kalau kita lihat dari segi yang paling banyak, itu yang kita khawatirkan adalah efek negatifnya, ya, yang dimana ada banyak ini. Jadi bisa jadi apa namanya, sakit ya atau gejala yang dia rasakan saat ini itu adalah gejala yang mengarah pada penyakit yang serius atau penyakit kronis. Nah, ini yang memang jadi dampak negatif dari somedikasi ya. Kalau misalnya dia punya penyakit serius ya, dia apa namanya, belum ke dokter gitu ya, tapi dia merasa pusing, misalnya sakit kepala yang berkepanjangan. Nah, bisa sampai setiap hari datang, kemudian sudah selama 1 bulan hingga 3 bulan. Nah, itu kan berarti sudah mengarah kepada penyakit kronis ya, atau penyakit serius. Itu bukan lagi penyakit ringan. Nah, namun ini bisa menjadi tertutupi ya ketika pasien tersebut sedikit-sedikit melakukan swamedikasi, misalnya minum paracetamol atau minum kataflam atau ibuprofen. Nah, itu kan pusingnya juga akan hilang ya, sakit kepalanya akan hilang. Nah, tapi kan akan kambuh terus. Nah, itu justru yang akan menjadi diagnosa untuk penyakit seriusnya menjadi tertunda ya. Kemudian sehingga akhirnya kalau ini itu adalah prevalensi penggunaan swamedikasi di Indonesia ya masih cukup tinggi ya. Pelaksanaan swamedikasi itu sehingga akhirnya butuh peran dari apoteker ya. Jadi ketika Anda mendeskripsikan tentang swamedikasi itu ada peran apoteker di sana. Jadi itu saling berkesinambungan gitu ya, Dek ya. Swamedikasi itu obat yang bisa dilakukan sendiri. Nah, namun ada juga swamedikasi itu yang bisa apa namanya dengan pantauan apoteker, peran apoteker yaitu itu tadi ketika membeli OWA ya atau obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter namun harus dengan perantara apoteker. Nah, di sini yang akhirnya nyambung. Jadi kalau misalnya Anda ditanya swamedikasi itu apakah murni tidak ada peran apoteker? Ya tidak ya, karena swamedikasi itu kalau kita mengarahnya ke OWA, itu berarti peran utama kita sebagai apoteker letaknya di sana. Atau ketika swamedikasi itu dilakukan di apotek. Nah, ketika berjumpa dengan apoteker, mungkin bisa diberikan juga sekilas informasi ya terkait obat itu. Nah, namun kalau memang belinya di warung atau di toko ya atau di toko serba ya nggak akan ketemu apoteker di sana ya. Nah, jadi itulah apa pentingnya pengetahuan dini ya, atau pengetahuan dasar terkait somedikasi ya. Lalu oke, ini adalah pengertian obat, seharusnya bisa Anda baca sendiri. Ingat bahwa obat itu kan ada yang namanya obat generik ya, Dek. Kemudian ada obat yang dengan nama patennya atau obat dengan nama dagang. Ya harus tahu bedanya ya. Kalau obat generik itu berarti apa, Dek? Obat tersebut itu namanya itu masih terdaftar gitu ya. Nah, namanya terdaftar yang menggunakan nama generik yaitu nama obat internasional atau nama lazim yang sering dipakai. Jadi perusahaannya itu apa namanya? Dia masih punya hak ya, hak untuk menggunakan obat nama tersebut, nama internasional atau nama lazimnya yang sering dipakai. Misalnya paracetamol. Kan ada ya produsen yang kalau adik-adik lihat nama obat itu kan tidak hanya satu ya jenisnya. Jadi misalnya paracetamol itu ada yang generik, mungkin diproduksi oleh Hexfarm misalnya. Kemudian ada Kalbe Farma mengeluarkan, tapi bahan aktifnya sama paracetamol, namun namanya beda karena tadi dia tidak punya hak untuk menggunakan nama generiknya atau nama internasionalnya tadi. Ya, dia harus mendaftarkan merek yang lainnya, misalnya apa namanya dengan nama yang lain, misalnya Sumagesik, pernah tahu ya, atau Sanmol, pernah tahu juga Pamol. Nah, itu kan namanya adalah nama patennya ya atau nama dagangnya. Nah, kemudian kalau paracetamol, nah itu kan berarti adalah dia generik ya dengan menggunakan nama dari internasionalnya atau nama yang sering dipakai. Apa bedanya? Yang terutama adalah ketika dilihat dari segi harga,
obat generik dengan obat paten itu walaupun kadang ada yang jauh gitu ya, perbedaannya ada yang mungkin cuma selisih 1.000 atau 500. Nah, itu tapi kalau kita sudah hadapkan ke pasien itu menjadi faktor yang akan mempengaruhi keputusan mereka. Ya, misalnya ada Sanmol, ada paracetamol. Nah, ketika dilihat ternyata harganya paracetamol itu per stripnya hanya 2.500 karena generik. Kemudian ketika ke patennya Sanmol itu jadi 8.000 misalnya per strip. Tadi yang paracetamol isi 10, tapi tapi Sanmol tadi isinya cuma 4, tapi harganya 8.000. Nah, itu bisa sangat berpengaruh ke keputusan mereka. Ya, ketika nanti dihadapkan pilihan itu, Bu, ini ada di apotek paracetamol generik, kemudian satunya ini adalah yang nama dagangnya gitu ya, Sanmol, harganya sekian-sekian. Nah, itu mereka biasanya akan berpikir ya, oh kok yang paracetamol ini kok murah banget ya, sedangkan yang Sanmol ini kok jadi 2 kali lipatnya gitu ya, hampir 2 kali lipatnya 8.000. Ini bedanya apa Mbak? Nah, itu nggak sedikit pasien yang bertanya seperti itu. Jadi makanya adik-adik harus bisa menjelaskan dengan detail apa bedanya ya. Yang pertama itu tadi karena ada hak ya, kalau generik berarti perusahaannya itu masih punya hak untuk menggunakan obat apa namanya, nama generik tersebut. Kemudian kalau yang menggunakan paten atau nama dagang itu berarti dia harus mendaftarkan nama yang baru tadi ya, sehingga biasanya mengeluarkan biaya juga untuk membeli hak patennya tadi. Nah, lalu dari segi biaya itu juga akan mempengaruhi. Kemudian kedua, dari bahan mentahnya ya, raw materialnya. Ada yang mungkin kalau itu generik menggunakan bahan material yang bahan mentahnya itu ya, itu dari produsen yang lain ya. Kemudian ketika mau membuat Sanmol itu dengan dari produsen yang B misalnya. Nah, itu juga bisa berpengaruh ke harga ya. Jadi banyak sekali yang berpengaruh ke perbedaan harga tadi. Tapi ketika pasien tanya itu memang sudah haknya untuk diberitahu ya, karena kan itu uang-uang dia ya. Dia mau membeli itu, dia tanya, loh bedanya apa? Saya harus mengambil keputusan dengan harga yang mana. Nah, itu dia harus tahu apa perbedaannya di sana. Sehingga ketika mengeluarkan biaya itu mereka paham betul ya, oh saya mengeluarkan untuk beli obat yang seperti ini. Ini gitu. Ya, kemudian ingat bahwa ketika di resep, ya ini agak keluar dari semua medikasi ya. Kalau di resep itu kan ketika pasien diresepkan oleh, contohnya adalah natrium diklofenak ya, atau potasium diklofenak, atau sodium diklofenak. Nah itu kemudian di apotek misalnya adanya adalah patennya atau nama dagang yang lain, contohnya Kataflam itu tadi misalnya. Nah, kemudian Anda mau mengganti ya dari yang di resep itu tadi ada generiknya kemudian diganti ke paten. Nah, ini Anda harus konfirmasi. Ya, ingat ya kan dulu sudah pernah dibahas juga pasti di mata kuliah lain penggantian atau substitusi berarti Anda harus konfirmasi ke dokter dan atau pasien. Jadi kalau misalnya susah mengakses ke dokternya bisa dengan minta persetujuan dari pasien ya. Tapi kalau misalnya di puskesmas, rumah sakit, ya, atau klinik dokter yang misalnya berdekatan langsung dengan dokternya, itu bisa langsung konfirmasi ke beliaunya, ya. Jadi tidak boleh mengubah sendiri, ya. Oke, selanjutnya tadi sudah, oke, pengulangan obat sudah, ini juga WA tadi sudah, ya. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi pasien, ya, supaya aman dalam bersua medikasi. Jadi, yang namanya swamedikasi atau self medication itu sebenarnya ya itu tidak semata-mata hanya beli obat, dibayar kemudian diminum tidak. Tetapi justru ada informasi yang harus digali ya oleh pasien tersebut. Nah, makanya kalau misalnya dia belinya di warung, di toko yang kita tidak bisa memonitor secara langsung itu yang jadi susah ya karena kita tidak bisa memberitahukan. Tapi kalau misalnya di apotek ada tenaga kesehatan di sana setidaknya bisa memberi informasi ya misalnya, Pak jangan lupa ya dibaca brosurnya untuk tahu itu diminumnya gimana. Misalnya kalau misalnya dia terlalu terburu-buru gitu ya nggak sempat mendengarkan apa informasi dari kita bisa berikan seperti itu. Atau mungkin informasi yang jelas, misalnya ketika gastritis ya penggunaan antasida. Nah, kita kan bisa langsung memberitahu
lebih baik atau diminumnya itu adalah sebelum makan atau sesudah makan di jeda ya 15 sampai 30 menit dalam perut yang kondisinya kosong. Nah, itu yang bahkan sampai sekarang banyak pasien di apotek itu yang tidak paham terkait hal itu ya. Jadi ya udah diminum aja gitu ya, diminum aja. Misalnya Milanta atau misalnya Promah cair suspensi itu banyak yang salah minumnya, padahal itu sangat obat yang sangat setiap hari itu akan kita temui ya di apotek misalnya. Itu kan misalnya diminumnya banyak yang salah pasien. Saya setelah makan langsung itu seperti itu biasanya pasien. Jadi kok masih tetap sakit ya Mbak ya? Tentu saja karena kan aturan pakainya tadi sudah salah. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita luruskan ya ketika nanti berpraktek. Kalau kita bisa beri saran kepada pasien untuk membaca brosur, sebenarnya di brosurnya itu udah lengkap ya Dek ya, informasi terkait obat itu. Kalau ada brosurnya ya, tapi kalau misalnya obat itu dijual bebas atau bebas terbatas, itu kan biasanya ada ya di apa namanya di badannya ya, atau mungkin kalau kalau strip-stripan itu memang tidak ada, tapi kalau misalnya seperti bodrek atau mungkin pamol, sanmol ya atau apa panadol itu kan biasanya di bagian badannya ada ya brosur singkatnya dengan huruf yang sangat kecil itu. Nah, itu bisa kita beritahukan bahwa bisa baca di sana terkait dengan kandungan atau aturan pakai ya atau ED ya. ED yang harus dilihat juga, harus diperhatikan. Nah, jadi kita bisa memberikan apa informasi terkait itu. Kemudian kalau untuk obat bebas terbatas, ingat apa bedanya dengan obat bebas ya selain dari logonya, obat bebas terbatas itu punya logo P. Logo P ini ada 6 ya. Kalau pernah baca atau pernah dapat obat kumur misalnya, itu kan pasti ada P-nya ini. Atau mungkin pernah menggunakan obat wasir atau supo. Itu kalau misalnya dapat apa namanya dengan kemasan yang lengkap begitu ya, pasti ada P-nya ya. Atau untuk obat yang digunakan di luar badan. Nah, ini memang adalah kewaspadaan. Ini yang membedakan dengan obat bebas ya. Kalau di obat bebas tidak ada logo P-nya. Nah, bagaimana kriteria obat yang bisa diserahkan tanpa resep? Misalnya kalau di apotek gitu ya. Kriteria obatnya seperti apa? Yang pertama, kita harus lihat ya ibu tersebut atau maaf pasien tersebut itu seperti apa. Lalu obatnya itu untuk siapa? Ya, jadi tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada ibu hamil, kemudian anak yang di bawah usia 2 tahun. Nah, ini biasanya banyak juga pasien yang beli obat batuk untuk anaknya masih bayi. Nah, itu makanya perlu kita berikan edukasi gitu ya kalau di apotek. Lalu orang tua yang di atas 65 tahun ya, yang sudah lansia. Jadi pasti kondisi fisiologisnya dan juga kondisi badannya itu sudah berbeda ya. Sehingga kita tidak bisa sembarang memberikan obat tanpa resep. Misalnya untuk mengatasi penyakit kronisnya. Nah, tapi kebanyakan kalau pasien itu udah bawa segembol obat gitu ya, Dek ya. Atau dia klaim sudah pernah ke dokter, obatnya ini yang dipakai dan dia cocok. Nah, biasanya itu orang tua apa orang yang sepuh-sepuh itu kalau ke apotek seperti itu. Nah, kalau yang patternnya orang tua yang beli untuk bayinya, biasanya kalau saya tanya itu usianya berapa bayinya gitu ya. Terus adjust ya, kita adjust takarannya. Jadi kalau kita bisa lihat di brosurnya itu apa kan kita pasti tidak semuanya hafal gitu ya, Dek ya. Ini obat yang untuk bayi itu kira-kira diminumnya seperti apa obat yang ini. Nah, itu kan tidak semuanya hafal ya karena obat yang sangat banyak itu. Ini kita bisa juga baca dari brosurnya. Kita bantu baca ya. Pak, ini kalau dari brosurnya atau dari kemasannya ini untuk usia 2 tahun itu ada 5 mililiter misalnya. Nah, ini kan kondisinya adik masih 1 tahun atau mungkin di bawah ya. Biasanya itu untuk demam gitu ya. Biasanya banyak beli atau untuk batuk. Nah, itu kita adjust ya, kita sesuaikan takarannya. Jadi, kalau untuk 2 tahun misalnya 5 mili, berarti kan harusnya di bawahnya. Jadi, tidak bisa terlalu banyak. Misalnya begitu ya. Jadi, kita beritahukan informasi tersebut. Lalu yang B, pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud itu tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakitnya. Jadi itu tadi penyakit yang ringan saja ya, bukan sebagai gejala awal penyakit kronisnya.
C. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus diperagakan ya atau dicontohkan oleh tenaga kesehatan. Jadi apa namanya yang diserahkan tanpa resep itu setidaknya obatnya itu adalah yang tidak perlu adanya pemakaian secara khusus ya. Tapi misalnya kalau supositoria ya atau enema atau vaginal tablet itu kan perlu kita contohkan ya supaya dia tidak salah menggunakan obatnya ya. Jangan-jangan supo dia diminum karena kita tidak beritahukan caranya. Nah, itu yang juga banyak digunakan oleh atau banyak dibeli oleh pasien ya di apotek sehingga memang akan lebih mudah kalau obat yang dilakukan dengan somedikasi itu yang tidak perlu cara khusus tapi tidak memungkiri banyak juga pasien yang membeli obat-obatan yang dengan cara khusus ini. Lalu yang D, penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi ya di Indonesia. Contohnya tadi penyakit-penyakit ringan ya. Kalau di apotek, kalau enggak mah ya pasti diare gitu ya. Kalau tidak ya demam, flu, batuk. Nah itu wis penyakit langganan ya kalau misalnya di apotek. Nah itu kan prevalensinya yang tinggi sehingga memang penggunaan obat-obatnya itu untuk penyakit tersebut ya dengan dalam kurung penyakit ringan itu bisa kita beri tanpa resep. Lalu obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk swamedikasi. Jadi sekelas swamedikasi khasiat keamanannya itu harus lebih banyak ya. Harus lebih banyak dibandingkan dengan bahayanya. Jadi ini kriteria-kriteria yang bisa kita lakukan untuk pasien yang mau swamedikasi. Oke, selanjutnya ada cara pemilihan obat. Ini adalah sebenarnya ini adalah untuk pasien gitu ya. Bagaimana pasien itu kriterianya memilih obat somedikasi untuk dia. Jadi yang pertama sesuaikan dengan gejala atau keluhan utamanya, ya gejalanya seperti apa. Itu yang diatasi. Kemudian apakah dia hamil? Menyusui atau itu untuk bayi atau untuk lanjut usia, untuk pasien dengan penyakit kronis dan sebagainya, itu yang harus diwaspadai. Kemudian, adakah pengalaman alergi ya? Ini yang cukup berbahaya ya, Dek, karena ketika pasien itu punya alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap suatu obat tertentu, kemudian dia swamedikasi dengan seenaknya gitu ya, terus minum tanpa ada pengetahuan apakah itu nanti akan memunculkan alergi atau tidak. Nah, ini yang berbahaya karena bisa jadi ketika alerginya itu adalah berat terhadap obat tersebut bisa bereaksi sangat fatal ya sampai kepada kematian. Jadi ini yang juga menjadi efek negatif dari swamedikasi ketika dia punya alergi-alergi tertentu terhadap obat. Oleh karena itu ketika swamedikasi di apotek kan kalau adik-adik belajar di preskrip tentang swamedikasi itu kan ditanya ya Dek apakah ada riwayat alergi misalnya. Karena untuk tahu ini, karena ini sangat berbahaya sekali, bisa muncul efek yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya ya. Kemudian nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian ya. Nah, ini kan pasti tidak tahu ya pasien itu. Orang adik-adik aja pasti saya rasa tidak begitu paham terkait ini. Apalagi pasien yang awam. Sehingga memang menurut saya perlu pengetahuan yang cukup detail gitu ya untuk apa yang dimiliki oleh pasien untuk somedikasi. Jadi sebenarnya memang justru lebih susah ya somedikasi ini dibandingkan dengan melayani pasien yang membawa resep ya. Kemudian pilihlah obat yang sesuai dengan gejala sakitnya. Lalu dipastikan tidak ada interaksi obat dengan mungkin obat yang sekarang dia sedang minum atau bagaimana pola makannya sehari-hari ya. Lalu pastikan bahwa informasi itu bisa dia akses dimanapun, termasuk dengan bertanya kepada farmasis ya atau apoteker atau tenaga kesehatan yang dia kenal, sehingga obatnya itu tidak membahayakan untuk dia. Ini cukup kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya cara penggunaan obatnya. Kemudian cara penyimpanan ya juga harus detail, tapi pada umumnya kan disimpan pada suhu ruangan ya. Tapi kalau seperti suppositoria itu kan memang harus di suhu rendah ya Dek ya. Supo, kemudian apa namanya eh enema ya kalau tidak salah ya. Yang basisnya kokoa atau coklat itu kan kokoa kakao ya, yang basisnya coklat itu kan harus di suhu yang rendah. Nah,
Kemudian seperti Dulcolax itu kan juga ada ya Dek ya yang supo yang harus disimpan di suhu rendah juga. Nah, jadi cara penyimpanannya yang harus diinformasikan. Tapi memang pada umumnya di suhu ruangan. Tanggal kadaluarsa ya, kemudian ada kekuatan ya atau dosisnya. Jadi bedakan ya Dek kekuatan atau dosis dengan bobotnya. Misalnya salep yang pernah preskrip pasti pernah mendengar ya. Salep apa namanya Kalpanax misalnya. Itu kan Kalpanax itu kan ada kandungannya, ada bobotnya ya. Bobot itu berarti kan beratnya. Berat krim itu atau berat salepnya. Contoh misalnya 5 gram kah atau 10 gram kah. Nah, itu bobot ya namanya. Tapi kalau kekuatan atau dosis itu berarti apa, Dek? Kandungan atau kekuatan dari bahan aktifnya. Ya, misalnya tadi kalau Kalpanax itu ada kandungannya misalnya misalnya oxymetazoline ya kalau tidak salah ya, salah satu anti jamur ya. Nanti mohon dicek kembali ya, Dek. Atau mungkin apa namanya salep-salep yang mengandung asam salisilat atau biasanya salep antibiotik ya, gentamisin dan sebagainya. Nah, itu kan ada kandungannya. Nah, itu mohon nanti Anda informasikan atau diedukasikan kepada pasien, misalnya nanti kalau udah jadi apoteker, nah itu salah satu hal yang perlu diketahui ya, beda bobot dengan kandungan. Kemudian aturan pakai yang juga harus kita jelaskan secara singkat ya kepada mereka ketika swamedikasi. Contoh tadi obat gastritis, antasida, diminumnya harus seperti apa. Kemudian kalau misalnya dia mendapatkan obat yang harus diminum setelah makan. Nah, setelah makannya itu berarti gimana? Apakah sendok ditaruh langsung makan obatnya atau harus dijeda? Ya, nah itu seperti itu yang harus diedukasikan sehingga dia bisa mendapatkan terapi yang maksimal ya, tidak salah. Karena kalau misalnya kita lihat, kita kaji dari aspek farmakokinetiknya, itu kan sudah berbeda ya, Dek, antara obat yang diminum ketika itu masih ada makanan dengan yang sudah memang harusnya tanpa makanan gitu ya. Atau ada obat yang harus diminum misalnya dengan air atau juga bisa yang dengan yang lainnya. Nah, itu kan juga akan berbeda. Oke. Kemudian berikutnya, ketika swamedikasi itu pastikan bahwa eh, pasien itu apa namanya mendapatkan kemasan ya yang baik ya. Jadi tidak rusak, kemudian penandaan pada wadahnya itu masih sangat jelas sekali termasuk dengan tanggal kadaluarsanya. Oke, ini adalah jenis obat yang bisa dilakukan untuk swamedikasi ya. Ada tadi contoh OTC, ya over the counter, obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian obat wajib apotek ya, obat keras ya, daftar OWA, ada OWA 1, 2 dan 3. Kemudian suplemen ya, suplemen ini biasanya juga masuk ke dalam obat bebas ya, vitamin atau mineral ya yang menambah misalnya untuk menambah nutrisi atau untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Nah, banyak kan di era COVID saat ini yang booming ya suplemen-suplemen itu bisa dilakukan dengan swamedikasi. Ya memang disarankan gitu ya untuk pasien itu bisa berswamedikasi dengan membeli suplemen atau vitamin-vitamin. Lalu contohnya seperti ini ya Dek, kalau misalnya pernah berjumpa, saya rasa adik-adik sudah sangat sering gitu ya beli obat-obatan di toko atau di apotek ya. Yang ini adalah obat bebas atau obat bebas terbatas. Nah itu contohnya misalnya Nisamol ya atau paracetamol. Kemudian ada Diataps ya yang mengandung atapulgit. Kemudian ada apalagi Dek? Ada misalnya kalau antasida itu juga semuanya kan logo hijau ya. Kemudian obat bebas terbatas. Nah, kebanyakan memang obat flu ya, obat flu, obat batuk, kemudian obat pilek. Ini semuanya masuk ke obat bebas terbatas. Lalu ada vitamin. Nah, ini saya bilang tadi suplemen dan vitamin itu masuknya ke bebas biasanya ya dengan logo hijau. Nah, ada kemudian patokan yang berikutnya ketika swamedikasi ya. Ingat tadi patokan-patokannya banyak sekali ya, Dek ya. Swamedikasi yang pertama untuk penyakit ringan. Kemudian yang kedua, dia itu apa namanya?
adalah obat bebas dan obat bebas terbatas atau juga mungkin obat keras ya yang masuk ke dalam golongan OWA. Kemudian berikutnya ini, ketika gejalanya tadi yang muncul di awal itu tidak membaik setelah adanya konsumsi obat medikasi tadi atau tidak sembuh gitu ya dalam batasannya 3 hari, maka bisa kita sarankan untuk segera kembali ke atau segera ke dokter saja gitu ya. Misalnya tadi diare. Nah, diare ini kan kadang ada yang ketika diminumi Attapulgite aja itu sudah reda ya. Ada juga yang sampai harus mengandung antibiotik. Nah, ada ya misalnya metronidazole atau mungkin sulfamethoxazole yang spesifik untuk bakteri yang ada di usus atau saluran pencernaan. Nah, itu kan ketika ternyata butuh antibiotik berarti kan sudah tidak bisa dengan swamedikasi ya. Artinya ketika dalam 3 hari itu kondisinya masih terus diare, bahkan yang sampai baunya sudah tidak sedap gitu ya, menandakan bahwa oh ini diarenya karena bakteri. Sehingga karena bakteri tadi ketika diberikan dengan golongan pektin, kaolin, atau Attapulgite itu kan tidak bisa terserap dengan seluruhnya karena memang sumber masalahnya itu adalah karena adanya bakteri. Di mana bakteri itu kan tidak bisa mati kalau cuma diberi sebatas Attapulgite, pektin, ya, di mana mereka itu kan golongan absorben. Nah, sehingga sampai butuh ke dokter untuk mendapatkan resep sehingga mereka bisa dapat antibiotiknya tadi. Nah, ini yang perlu kita berikan informasi tersebut ya kepada pasien. Jadi ketika sudah dalam 3 hari atau 4 hari masih memburuk, berarti bisa kita sarankan untuk segera periksa ke dokter. Artinya penanganan yang dengan swab medikasi tadi, yang obat dengan apa namanya, dengan untuk mengatasi keluhan ringannya tadi di awal itu tidak bisa mengatasi. Jadi dia jangan swab medikasi lagi ya, tapi ke dokter saja lebih baik untuk menuntaskan mungkin ada apa namanya faktor-faktor lain yang tidak bisa sembuh karena swab medikasi. Nah, ini yang masih kadang terlewat gitu ya. Lalu bila muncul gejala yang lainnya, misalnya ini biasanya adalah gejala karena reaksi alergi, Dek, biasanya. Sesak nafas, kulit kemerahan ya, gatal, bengkak di bagian tertentu atau sampai mual dan muntah yang sangat berat ya. Nah, ini berarti adanya kemungkinan dia alergi terhadap obat tersebut. Sehingga ini sangat bahaya. Kalau misalnya sesak napasnya tidak segera tertangani bisa segera sampai kematian gitu ya, atau sampai muncul kemerahan. Nah, kemerahan, gatal gitu ya, terasa panas. Nah, itu kan sudah sangat tidak nyaman ya untuk pasien sehingga itu harus memang ke dokter atau mungkin bisa ke UGD langsung ya untuk penanganan yang darurat. Segera dihentikan pengobatannya ya, stop, jangan diminum lagi. Kemudian segera harus ke rumah sakit ya atau ke dokter, terutama ketika sesak ya muncul. Ini kan kalau tidak segera diberikan bantuan oksigen bisa lewat ya, karena memang nafas itu kan sumber utama kehidupan. Jadi kalau misalnya sudah nafasnya aja sudah susah, berarti kan harus segera ke UGD untuk mendapatkan terapi oksigen tadi ya. Jadi stop, obatnya tidak usah digunakan lagi, langsung ke dokter. Cara penggunaan obat yang tepat kalau dengan sesuai medikasi, ini tadi sudah juga ya, jadi minum obatnya sesuai waktu, perhatikan apakah dia adalah ibu yang sedang menyusui atau yang sedang hamil. Kemudian penggunaan obatnya harus sesuai dengan yang ada di informasi ya. Lalu kalau untuk antibiotik ya diminum, misalnya dia mendapatkan OWA, ada kan OWA yang antibiotik tapi tidak banyak ya, Dek. Umumnya itu antibiotiknya untuk obat luar biasanya yang boleh di OWA kan. Jadi antibiotik yang memang biasanya untuk oral itu adalah yang dengan resep ya. Bagaimana cara kita mengakses sebuah medikasi? Jadi ada banyak ya, ada teori dengan metode WHAM atau juga bisa dengan AS method ya yang cukup panjang ini, tapi ini terlalu panjang ya untuk semua medikasi biasanya. Jadi bisa cukup dengan WHAM ini. Jadi bertanya kepada pasien who. Jadi siapa pasiennya? Misalnya kalau dia datang, Pak mau beli obat untuk batuk anak saya. Ya, berarti kita identifikasi. Anaknya usianya berapa, Pak? Misalnya. Atau untuk beli untuk ini tetangga saya. Tetangganya anak-anak, dewasa, atau bagaimana. Nah, ini wajib biasanya juga
kita tanyakan. Lalu gejalanya, ya, gejalanya seperti apa? Brief explanation gitu ya, penjelasan singkat. Gejalanya seperti apa? Jadi kita bisa mengidentifikasi oh obat mana yang bisa kita sarankan ya. Kemudian how long ya, berapa lama sudah itu sakitnya. Tadi misalnya diare. Mbak, ada obat diare enggak? Itu biasanya kalau ke apotek ya pasien-pasien itu. Loh, sebentar, karena kan kalau kita tahu obat diare itu banyak ya, Dek, ada yang diabsorben atau mungkin ada yang dengan memberikan apa namanya, menyerap racun dan sebagainya ya, atau ada yang menetralkan di saluran pencernaan. Ada juga yang dengan diberikan semacam bakteri baik ya, sehingga menetralkan E. coli yang berlebih tadi misalnya. Nah, jadi kita harus tahu gejalanya. Gejalanya seperti apa? Sudah berapa kali diarenya hari ini, Mbak atau Bu, misalnya. Lalu apakah ada bau yang tidak sedap? Nah, ini saya rasa pasien akan menjawab. Biasanya kalau di apotek saya tanya itu biasanya mereka jawab, oh belum banyak kok Mbak hari ini, tadi masih 2 kali atau 3 kali aja. Gimana Mbak ininya, bentuk fesesnya, cair atau seperti apa? Lalu aromanya gimana? Nah, ini mereka biasanya juga mau jawab karena memang ya mungkin dia sangat butuh gitu ya, sehingga ya udah nggak malu apa mau menjawab itu. Terus udah berapa lama gitu? Udah berapa lama Mbak diarenya? Ini yang dirasakan. Ya, kemudian apakah sudah pernah dilakukan atau minum obat sebelumnya? Ini ya yang action taken ya. Lalu M terakhir medication being taken ya. Nah, apakah ada obat yang sudah digunakan sebelumnya? Oke. Kemudian kalau asmotot mau yang lebih cukup panjang gitu ya. Biasanya apa, Dek? Kalau misalnya sudah masuk ke demam gitu ya, atau mungkin ke batuk ya, batuk, pilek. Nah, itu kan pengobatannya cukup lama ya. Biasanya 3 sampai 5 hari. Nah, ini bisa kita tanya dengan asmetod ini karena memang supaya kita paham, maaf, supaya kita tahu obatnya ini apakah sesuai dengan apa yang tadi dia gejalanya yang dia rasakan. Nah, biasanya kalau batuk, pilek ini terutama untuk anak ya, atau mungkin untuk yang dewasa. Ditanya apa namanya batuknya seperti apa. Nah, ini yang kadang pasien itu nggak ungkapkan ya batuknya tuh seperti apa. Jadi baru ditanya dulu, ini mau minum obat batuknya untuk batuk seperti apa Bu? Biasanya saya tanya ya, untuk obat batuknya gimana anaknya? Berdahak atau masih yang kering atau udah ada ininya? Dadanya udah mau keluar tapi susah gitu. Nah, mereka biasanya akan menjawab. Jadi sesuai dengan apa yang dirasakan sehingga terapi atau obat yang bisa kita sarankan itu masuk ya ke dalam gejalanya. Sesuai. Nah, jadi rangkumannya informasi obat dalam medikasi itu ternyata lumayan cukup PR ya buat kita karena memang pertama pasien juga pasti nggak tahu ini itu obatnya apa ya untuk apa indikasinya caranya minum itu seperti apa itu mekanismenya apa lagi ya bahkan nggak tahu namanya obatnya aja kadang mereka nggak aware ya obatnya namanya apa itu loh Mbak yang sik belakangnya atau itu loh yang itu loh Mbak yang warnanya hijau wadahnya nah gitu namanya aja biasanya mereka nggak tahu ya apalagi sampai mekanismenya jadi ini memang masih PR besar ya untuk kita. Kemudian kemungkinan terjadinya efek samping interaksi obat ini juga biasanya tidak terungkap gitu ya. Karena memang yang kita sampaikan itu hanya yang aktual saja, yang misalnya efek samping yang pasti terjadi, misalnya apa namanya antihistamin ya, antihistamin yang memang efek obat, maaf, efek mengantuknya lumayan besar. Nah itu biasanya kan wajib kita informasikan ya. Lalu, oh oke, ini aja. Jadi rangkumannya tadi ada beberapa informasi obat dalam somedikasi yang bisa kita sampaikan. Kemudian juga tolong dipahami OWA ya. Saya nggak mau nanti kalau di apoteker ketemu saya lagi ketika ujian tanya OWA itu apa nggak tahu ya. Padahal di PPF kan sebenarnya sudah ya di tentang swamedikasi. Ya, OWA itu obat wajib apotek, Bu nggak hafal ya nggak apa-apa, memang nggak hafal, memang nggak perlu dihafalkan, tapi yang pasti harus tahu maknanya ya obat wajib apotek. Bukan obat yang wajib yang ada di apotek ya, tetapi apa tadi yang bisa diserahkan bebas, maaf, tanpa resep gitu ya, dengan diserahkan oleh apoteker dengan batasan tertentu. Nah, itu pengertiannya. WA ada WA 1, 2, dan 3 ya.
Oke, itu aja untuk soal medikasi. Adik-adik, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Tentang OWA, adik-adik mungkin bisa search sendiri ya. Jadi nggak saya suapin satu persatu ya. Kalau misalnya mau tahu itu apa aja, bisa search ya di Google. Semuanya sudah banyak, Dek. Atau mungkin di websitenya Kemenkes atau BPOM itu semuanya ada keputusan-keputusannya. Ya, jadi bisa lihat di sana. Nah, kalau kita lihat fotonya, Bu, seperti apa sih contohnya obat medikasi atau obat bebas terbatas ya? Karena belum pernah ke apotek misalnya. Nah, ini bisa kamu cari di sini, dia akan muncul ya, obat bebas gitu aja. Dia akan banyak muncul. Nah, jadi belajar itu kan dengan berbagai metode ya, Dek ya, bisa. Nah, kita sudah di era seperti ini sangat dimudahkan sekali ya. Tinggal klik aja, ini bisa muncul. Nah, jadi banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini obat keras berarti ya, dan sebagainya. Oke, saya absen. Sudah absen ya? Silahkan yang belum absen, Dek. Oke, ini saya lihat yang hadir aja ya.